Baik, kita masuk bagian yang kedua tentang kelahiran Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menurut Matius mencatat silsilah Yesus dari Yusuf, ayah Yesus secara hukum adat. Sedangkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas mencatat silsilah Yesus dari Maria yang adalah ibu biologis Yesus. Maka dari itu ada perbedaan antara catatan Matius dan catatan Lukas yang wajar namun tidak dipahami oleh para kritikus Alkitab. Silsilah ini menjadi penting karena menunjuk kepada identitas atau asal-usul seseorang. Terlebih lagi, garis keturunan seorang raja haruslah dicatat demi kelanjutan generasi pemimpin suatu kerajaan itu. Kepentingan Matius mencatat silsilah Yesus dari Abraham yang tertulis dalam Matius pertama ayat yang pertama sampai ke-17 adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah dan dinubuatkan oleh para nabi. Sedangkan kepentingan Lukas mencatat silsilah Yesus dari Adam yang tercatat pada Lukas 3 ayat 23 sampai 38 adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Kita akan masuk dalam silsilah Yesus dari Yusuf dalam Matius pertama ayat 1 sampai 17. Matius mencatat silsilah Yesus sebagai anak Daud dengan tujuan agar diterima oleh orang Yahudi. Karena memang Matius menulis Injil ini untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi seharusnya menerima Yesus sebagai Mesias yang adalah anak Daud. Karena janji Mesias itu adalah keturunan Daud. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya yang akan menjadi raja atas segala raja. Matius juga mencatat silsilah Yesus Kristus sebagai anak Abraham. Karena Allah juga telah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa atas segala orang beriman. Melalui Yesus Kristus, keturunannya akan mendapatkan berkat. Yusuf memang bukan orang tua biologis Yesus. Tetapi secara hukum dan adat, Yusuf adalah orang tua Yesus yang sah. Berikut ini silsilah Yesus dari Yusuf. Namun tidak semua akan direview karena ada beberapa nenek moyang Yusuf yang hanya menjadi penyambung generasi tanpa ada maksud tipologi atau bayang-bayang dari Kristus. Yang pertama, Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Yesus Kristus adalah anak Abraham sekaligus Tuhan dari Abraham. Maka dari itu, bagi yang percaya kepada Yesus juga disebut sebagai anak Abraham. Galatia 3 mencatat demikian. Maka dari itu, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat berkat Abraham dan mewarisi tanggung jawab Abraham. Yang kedua, Ishak. Matius mencatat Ishak karena memang Ishaklah anak perjanjian itu, bukan Ismail. Klaim-klaim terhadap Ismail bahwa Ismail adalah anak perjanjian tidak terbukti sama sekali. Bahkan kalangan orang-orang ini mengklaim Ismail anak perjanjian bertentangan dengan fakta-fakta sejarah sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga mengklaim bahwa Ishak adalah nabi dari agama mereka. Berikut faktanya. Alkitab bukan hanya firman Allah. Alkitab juga berisi sejarah alam semesta ini. Dan fakta sejarah ini yang menjadi bukti bahwa klaim mereka salah. Dalam Kejadian 17 ayat pertama sampai 27, di sana diceritakan bahwa Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Dan disitulah perjanjian antara Allah dengan Abraham dimulai. Faktanya, Ismail tidak lagi bersama-sama dengan Abram ketika namanya diganti oleh Allah menjadi Abraham. Artinya, Ismail tidak masuk dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Ishak adalah ahli waris yang sah dari Abraham. Karena Allah membuat perjanjian dengan Abraham melalui keturunan dari Sarah, bukan dari Hagar. Karena Ishak adalah anak perjanjian,
Yesus juga adalah anak perjanjian, ahli waris yang sah dari garis keturunan Ishak. Yang ketiga, Yakub. Yakub bukanlah anak pertama, melainkan anak bungsu. Allah memberikan kesempatan kepada Esau menjadi yang pertama, namun ia tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga rela menjual hak kesulungannya. Yakub yang mendambakan menjadi anak sulung, akhirnya mendapatkan hak kesulungannya karena Allah mengetahui bahwa Yakub menghargai hak kesulungan itu. Maka ia mendapatkan hak untuk mengalami perjanjian anak sulung, yaitu Yesus Kristus. Dan namanya lebih dikenal dan dihormati daripada Esau oleh keturunannya sampai hari ini. Yang keempat, Yehuda dan saudara-saudaranya. Anak sulung Yakub adalah Ruben, yang seharusnya mewarisi hak kesulungan. Namun akibat perbuatan tercelanya, maka ia kehilangan hak kesulungan itu. Tercatat dalam Kejadian 49 ayat 3 dan 4, 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2. Hak-hak kesulungan dari Ruben jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Hak atas tanah warisan jatuh ke tangan Yusuf. Hak menjabat sebagai imam jatuh kepada Lewi. Hak jabatan sebagai raja jatuh kepada Yehuda. Yesus adalah keturunan Yehuda. Artinya Yesus adalah keturunan raja yang sah. Yang kelima, Tamar. Tamar adalah istri Er, dan Er adalah anak sulung Yehuda. Namun Er tidak mewarisi hak kesulungan karena jahat di pandangan mata Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak memilih Er. Seharusnya Yehuda memberikan anaknya yang lain untuk meneruskan keturunan Er. Namun Yehuda tidak melaksanakannya. Akhirnya Tamar mengelabui Yehuda dengan penyamaran sehingga Tamar mengandung anak dari Yehuda yang adalah ayah mertuanya. Perbuatan keduanya tidak dibenarkan. Namun, anak dari Yehuda dan Tamar bukanlah anak haram. Pada awal kehamilan Maria sempat terbesit dalam pikiran Yusuf untuk menceraikan Maria karena menganggap anak yang dikandungnya bukanlah dari dirinya, melainkan anak haram. Namun tidak demikian. Tidak ada anak haram, termasuk Yesus Kristus, karena ia dikandung dari Roh Kudus. Begitu juga dengan anak Tamar dan Yehuda. Kehamilannya adalah kehendak Tuhan untuk meneruskan garis keturunan Yehuda. Yang keenam, Rahab. Rahab adalah orang Yeriko, bukan orang Israel. Pekerjaannya adalah pelacur. Orang Israel mengakui iman Rahab karena tindakan yang ingin menerima keselamatan secara jasmani. Jadi bukan karena kebohongannya. Iman Rahab yang menyelamatkan Rahab. Bagi orang Kristen, iman adalah kunci utama dalam kehidupan. Yang ketujuh, Boas. Boas berjasa menebus Rut. Dalam Rut pasal 4 ayat pertama dijelaskan di situ, karena suami Rut meninggal dan menurut tradisi Yahudi seharusnya saudara terdekat yang menggantikan suaminya. Namun saudara terdekatnya tidak mau bertanggung jawab. Maka Boas yang murah hati merasa bertanggung jawab untuk menebus Rut. Saudara terdekat itu tidak mau karena Rut adalah orang Moab, yaitu keturunan Lot hasil insest dengan anaknya. Namun Rut tetap ingin menjadi umat Allah Israel. Boas adalah tipologi Kristus yang adalah penebus umat manusia. Yang kedelapan, Isai. Isai adalah cucu dari Boas, anak dari Obed. Isai tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun Yesaya menubuatkan Mesias dari tanggul Isai. Yang kesembilan, Daud. Rencana Allah bagi Daud adalah rencana keselamatan yang tidak lepas dari Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Allah menjanjikan keturunan yang kekal dan tahta yang kekal. Sebagai raja yang ideal, Yesus akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Sebagai penggenapan janji Allah kepada keturunan Daud, Yesus menjadi puncak dari perjanjian Allah dengan manusia dan puncak berkat bagi manusia, yaitu keselamatan. Yang ke-10, Salomo. Salomo adalah hasil hubungan gelap antara Daud dan Batsheba.
Arti nama Salomo adalah damai sejahtera. Damai sejahtera juga disematkan kepada Kristus, yaitu Raja Damai. Daud menamakan Salomo karena beroleh pengampunan dari Allah atas perbuatannya. Salomo juga mempunyai nama lain, yaitu Yedija, dalam 2 Samuel 12 ayat 25, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan, yang artinya yang dikasihi Tuhan. Nama ini menjadi tipologi dari Kristus ketika Tuhan Yesus dibaptis. Terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Yang ke-11, Rehabeam. Semasa menjadi Raja Israel, Rehabeam sangat kejam kepada rakyatnya dengan memungut pajak yang tinggi dan memerintah dengan tangan besi. Namun ketika Tuhan memperingatkan Rehabeam, ia mau berubah dan mengakui bahwa Tuhanlah yang benar. Pengakuan Tuhan yang benar menegaskan bahwa Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang benar. Yang ke-12, Serubabel. Serubabel adalah seorang pemimpin pada saat Tuhan memulihkan Israel. Tercatat dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 6. Dari penawanan Babel untuk membangun Bait Allah. Bait Allah adalah pekerjaan sentral karena keberadaan Bait Allah menentukan keselamatan orang Israel. Serubabel yang memimpin orang Israel untuk menegakkan Bait Allah di Yerusalem. Karena Kristus harus lahir di Bethlehem bukan di Babel. Dan Serubabel adalah leluhur Yusuf dan Maria dari suku Yehuda. Orang tua Maria tidak mempunyai anak laki-laki. Maka dari itu, Maria harus menikahi orang yang satu suku dengan Maria untuk menjaga warisan agar tetap menjadi milik suku itu, yaitu Yusuf. Jadi Kristus telah mendirikan bait suci, namun bukan bait suci secara jasmani, secara rohani, keberadaan kita. Maka dari itu Allah harus berdiam dalam diri kita, dan itu adalah tanda keselamatan kita. Dan Serubabel juga menegaskan bahwa Yesus masih keturunan yang sah dari Yehuda. Kita akan masuk dalam silsilah dari Maria yang tercatat dari Lukas 23 ayat 38. Pencatatan silsilah Lukas agak berbeda dengan pencatatan umum yang mencatat leluhur sampai ke generasi berikutnya. Lukas mencatat dengan urutan yang terbalik, dengan maksud menjelaskan secara rinci dan sah bahwa Yesus adalah anak manusia yang juga adalah anak Allah. Dalam bagian ini tidak akan dijelaskan semuanya, karena sangat panjang, nanti penjelasannya akhirnya terlalu panjang dan tidak menjelaskan kelahiran Yesus Kristus. Tapi bukan berarti ketika tidak dijelaskan ini menjadi salah, tidak. Karena Lukas adalah seorang terpelajar, dia adalah seorang tabib yang berpendidikan, dan dia tidak mungkin menuliskan suatu berita kebohongan. Penjelasan tentang silsilah Yesus dari Lukas sudah banyak tersebar di internet, dan kita juga bisa mempelajari secara langsung dalam Alkitab. Baik, kita akan masuk bagian yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus. Yesus lahir pada zaman Herodes, memerintah Yudea. Dalam Matius 2 yang pertama dicatat. Keadaan Israel ketika Yesus akan dilahirkan sangat kacau, baik secara jasmani dan rohani. Terlebih-lebih Herodes yang kuat ambisi politiknya untuk memerintah. Di keadaan politis pada saat itu sangat tidak baik. Terlihat ketika Yesus lahir. Herodes ingin membunuh Yesus karena ketakutan bahwa ada raja yang sah. Ia khawatir akan digantikan. Situasi Israel saat itu sangat tidak tenang, dan juga orang Yahudi yang rindu menunggu-nunggu Mesias. Karena pada masa antara Yesus lahir dengan masa kitab akhir dari Perjanjian Lama, sekitar 300 tahun orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias. Israel pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Pada saat itu Israel dan Palestina yang sekarang adalah satu dan dikuasai oleh Alexander Agung. Jadi kebudayaan Yunani juga berkembang di Palestina. Sehingga ada 4 bahasa yang dipakai di Israel,
Yang pertama, bahasa Yunani. Di bahasa Yunani adalah bahasa kebudayaan yang dipakai oleh kerajaan Roma bagian timur. Yang kedua, bahasa Aram. Bahasa yang dipakai kebanyakan orang-orang Yahudi dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Aram ini juga adalah bahasa percakapan Yesus sehari-hari. Yang ketiga, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dipakai oleh para rabi atau ahli Taurat yang mempunyai pendidikan tinggi. Orang Yahudi pada umumnya tidak dapat berbicara bahasa Ibrani, sehingga bahasa itu mati dan tidak dipakai lagi sampai tahun 1949. Yang keempat adalah bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa dalam hukum pemerintahan di Roma yang umumnya dipakai di kerajaan Roma bagian barat. Yohanes Pembaptis menjadi tokoh penting dalam kehidupan Yesus Kristus, termasuk untuk mengetahui kapan sebenarnya Yesus lahir. Pengkritik Alkitab tidak hanya mempersoalkan soal keilahian Yesus, tetapi kemanusiaan Yesus juga dipersoalkan. Bahkan sampai hal-hal sepele mereka persoalkan dalam rangka menjatuhkan kepercayaan orang terhadap Alkitab. Salah satunya adalah kapan tepatnya hari kelahiran Yesus. Tidak jelas apa motifnya mengacaukan hari kelahiran Yesus. Mungkin ingin meniadakan peringatan hari kelahiran Yesus, bukan selebrasi acara Natal, melainkan esensi kelahiran Yesus ke dalam dunia yang ingin mereka jatuhkan. Kisah Yohanes Pembaptis tercatat dalam Lukas pertama ayat 5-45. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet. Orang tua Yohanes Pembaptis sudah lama menantikan keturunan dan usianya sudah tua. Namun ketika Imam Zakaria sedang menjalankan tugas keimamannya, ia mendapatkan pesan dari malaikat bahwa ia akan mendapat keturunan seorang anak laki-laki. Imam Zakaria berasal dari rombongan Abia. Kitab suci mencatat 24 rombongan imamat. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu di bait Allah dan 2 kali dalam setahun. Rombongan Abia melayani pada giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Maka masa rombongan imamat Abia, yaitu masa ketika Imam Zakaria bertugas, adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tisri. Di kalender Masehi, bulan Tisri ini antara September akhir sampai Oktober awal. Perbedaan ini terjadi karena ada ketidaksamaan jumlah perhitungan hari. Tetapi tidak apa-apa, kita bisa menghitung kira-kira bulan apa Yesus lahir. Dikatakan dalam Injil bahwa Elisabet mengandung beberapa lama kemudian setelah masa pelayanan Zakaria. Kehamilan Elisabet kita bisa hitung 40 minggu setelahnya. Jadi kita dapat menemukan kapan Yohanes Pembaptis lahir. Kalau kita hitung, Yohanes Pembaptis lahir kira-kira di akhir Juni. Dan Gereja Katolik merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Jika 6 bulan ditambahkan kepada tanggal 24 Juni, maka diperoleh antara tanggal 24 sampai 25 Desember sebagai kelahiran Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira yang diperingati oleh saudara-saudara kita dari Katolik, yaitu tanggal 25 Maret. Mengapa antara tanggal 24 dan 25 Desember? Karena Yesus lahir pada malam hari. Dan menurut budaya orang Yahudi, dan ketika malam itu sudah masuk keesokan harinya. Perhitungan ini tidak dapat dikatakan tepat 100%. Karena kehamilan tidak selalu tepat 40 minggu. Tetapi hal ini bisa menjadi acuan yang paling mendekati sekitar bulan Desember. Pada saat kehamilan Maria, Yusuf belum menikahi Maria. Mereka hanya bertunangan. Pertunangan Yahudi sudah hampir sama dengan kehidupan pernikahan, hanya saja tidak boleh ada hubungan seksual dan tidak boleh hidup bersama.
Hubungan seksual pada masa pertunangan dianggap berzina dan hukumannya adalah mati di rajam batu. Maka dari itu Yusuf sempat terpikir untuk menceraikan Maria. Tetapi akhirnya Yusuf mengerti bahwa Yesus memang tidak dihasilkan dari hubungan seks laki-laki dan perempuan, melainkan karya Roh Kudus, dan harus lahir dari rahim perempuan untuk menegaskan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Lantas, bolehkah merayakan Natal? Boleh. Dengan catatan harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan, yaitu tidak berdosa, tidak menghamburkan uang berlebihan, dan tidak berpesta pora. Bolehkah tidak merayakan Natal? Boleh, tetapi tidak boleh tidak memperingati kelahiran. Karena kematian dan kebangkitan Yesus tidak akan pernah terjadi tanpa kelahirannya. Tidak merayakan bukan berarti tidak memperingati. Tidak ada penulis kitab suci yang menuliskan kapan tepatnya waktu kelahiran Yesus. Ini menjadi bukti bukan bahwa kelahiran Yesus tidak wajib dirayakan, tetapi cukup diperingati. Nama Yesus adalah kata Yunani, sama dengan kata Ibrani Yesua. Dan kata kerjanya adalah menyelamatkan atau yasa. Maka nama Yesus berarti juru selamat manusia atau pelepas dosa. Yesus lahir di kota Bethlehem. Sesuai dengan nubuat para nabi bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan dari keturunan Daud akan datang dari Bethlehem. Proses kelahiran Yesus di Bethlehem ada dalam campur tangan kedaulatan Allah yang memakai Kaisar Agustus untuk memerintahkan seluruh penduduk di bawah kekuasaan Romawi untuk melakukan sensus penduduk. Maka Yusuf dan Maria yang adalah keturunan Yehuda harus pergi ke Bethlehem di tanah kelahirannya untuk melakukan sensus. Karena memang Yusuf dan Maria adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Arti nama Bethlehem adalah rumah roti. Maka bukan sebuah kebetulan apabila Yesus mengklaim dirinya adalah roti hidup. Kritikus Alkitab mengatakan bahwa kelahiran Yesus ini dibuat-buat. Tapi sekarang argumen mereka dipatahkan dengan mudah oleh Alkitab sendiri. Sekedar info, ketika seorang anak Ibrani lahir, ia dicuci dengan air, digosok dengan garam, dan kemudian dibungkus dengan kain lampin. Bukan dengan pakaian bayi yang khusus seperti kita pada zaman ini, tetapi dengan selimut atau kain yang dibalut ke seluruh tubuh dengan erat. Tercatat dalam Yeskiel 16 ayat yang keempat. Tidak ada yang istimewa dalam cara perlakuan bayi Yesus meskipun ia adalah anak Allah karena memang ia menjadi sama dengan manusia. Bahkan mungkin tidak ada garam untuk menggosok bayi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar Yesus lahir dengan pengosongan diri. Tidak ada tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria untuk melahirkan Yesus. Artinya, Yusuf bukan orang yang sangat miskin karena buktinya ia mampu membayar penginapan. Namun karena memang tidak ada tempat untuk menginap karena sudah penuh. Kemungkinan ada banyak orang juga yang sama dengan Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem untuk sensus penduduk. Akhirnya, Maria dengan penuh kerelaan melahirkan Yesus di kandang binatang. Yesus yang menjelma menjadi manusia telah mengosongkan dirinya sejak ia dilahirkan. Tidak lama setelah kelahiran Yesus, ada kunjungan dari para gembala. Tercatat dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 20. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Natal tidak identik dengan salju dan pohon cemara. Karena tidak mungkin para gembala-gembala ini menggembalakan domba di musim yang bersalju. Dan kelahiran Yesus terjadi pada saat malam hari. Sekedar info, mengapa para gembala menggembalakan di malam hari agar tidak diserang binatang buas? Tujuan malaikat Tuhan memberitahu para penggembala adalah untuk satu, menunjukkan bahwa Kristus adalah gembala sejati yang baik. Tujuan yang kedua adalah pengosongan diri dari kemuliaan. Allah memilih para gembala, orang-orang yang berpangkat rendah, untuk memberitakan kelahirannya di tengah malam yang penuh dengan kegelapan.
Setiap bagian kemuliaan Kristus harus dikosongkan, termasuk berita kelahirannya. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Malaikat Tuhan mendatangi para gembala bukan dalam bentuk rupa manusia biasa, atau dapat dikatakan tanpa kemuliaan dan keagungan sorgawi. Tetapi malaikat muncul dengan kecemerlangan kemuliaan sorgawi untuk mempengaruhi para gembala agar pesan itu dapat diterima oleh para gembala. Demikianlah kelahiran Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Raja yang sah, manusia yang sejati, dikandung dari Roh Kudus, dan dia lahir dengan pengosongan diri dari segala hak-hak atribut Allah dan kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.